Di sini sudah saya siapkan apa yang namanya tepung, kemudian biarkan mereka menggunakan jarinya atau bisa menggunakan alat bantu, terserah mereka memilihnya. Dek, sekarang coba bisa enggak kalau dicoba ini nulis huruf yang ada warnanya yang lain, warna merah, mana yang warna merah? Nah, ini tadi kata apa? Ulangi dulu. Piring, piring. Nah, piring ini huruf depannya adalah P. Nah, ajak menulis huruf P. Atau biasa sekarang kalau membunyikan P itu jarang, jarang. Lebih pada P, ya. Huruf P. Sebetulnya tidak ada satu aturan yang pasti. Bagaimana anak-anak mudah saja. Ajak untuk membuat huruf P dengan jarinya. Nah, kemudian kalau mau dilanjutkan, ini huruf apa? Kata apa? Gelas. Huruf yang pertama bunyinya G, ya. Nah, coba anak-anak disuruh menulis sendiri. Nah, ini ketika anak-anak merasakan teksturnya, ini adalah stimulasi pada indera perabanya, pada motorik halusnya. Ini bisa dilanjutkan dengan huruf-huruf yang lain. Ketika mereka sudah lebih terampil, beberapa kita ulangi permainan-permainan seperti ini dalam beberapa kali kegiatan dengan mama. Medianya bisa diganti dengan hal yang lebih menantang. Dik, kamu kalau sudah menulis dengan jari begini kan sudah pinter. Coba sekarang menyusun hurufnya dari biji-bijian. Satu indikator yang bisa dicapai, tetapi di situ dengan teknik yang berbeda. Caranya bagaimana? Kita bisa ganti media tepung ini dengan beras dan biji-bijian. Nah, biji-bijiannya apa? Yang ada di sekitar dapur apa? Yang bisa diusahakan di sekitar rumah apa? Kalau ada biji kopi, gunakan biji kopi. Kalau ada biji jagung, gunakan biji jagung. Kalau tidak ada, misalkan yang ada bawang merah atau apapun yang ada di dapur boleh digunakan. Manfaatkan apa yang ada di sekitar anak-anak sebagai sumber belajar sehingga akan menjadi satu contoh. Nah, satu contoh yang sangat baik. Ternyata belajar itu bisa di mana saja, bisa menggunakan benda yang bermacam-macam. Kalau ada kerikil, gunakan kerikil seadanya. Kebetulan saat ini saya punya beras dan kopi. Nah, setelah kita melakukan satu permainan dengan tahapan atau kedalaman yang mudah untuk anak-anak, kemudian kita harus meningkatkan levelnya. Mengapa? Supaya anak-anak tidak bosan, tidak jemu. Bermain yang mengasihkan itu bermain yang mengandung tantangan. Meskipun tidak harus baru seutuhnya, tetapi di situ ada pengalaman baru, ada tantangan baru yang dia peroleh dari permainan yang hampir sejenis. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Caranya bagaimana supaya anak-anak tidak bosan belajar di rumah, supaya anak-anak mau nurut. Nah, ini yang harus dikembangkan, bahwa ketika mengajarkan, biarkanlah anak-anak belajar step by step, seperti anak-anak menaiki tangga. Ketika tangga satu langsung loncat ke tangga yang kelima, anak-anak akan sangat kesusahan. Itu akan membuat anak-anak frustasi. Permainan yang membuat frustasi anak-anak justru tidak akan membuat jiwanya tertantang. Mereka akan, sudah, aku nggak bisa, aku nggak mau. Akan menjadi down. Oleh karena itu ketika satu level 1 ini sudah bisa, maka akan kita tingkatkan menjadi level 2. Dengan apa? Dengan sedikit merubah tekniknya atau sedikit merubah bahannya ataupun tantangannya. Contohnya yang akan saya lakukan, kalau tadi kita menggunakan tepung, saya sekarang akan menggunakan yang namanya
beras, kebetulan saya punya beras dan di sini ada biji kopi. Kalau di rumah ada biji jagung, pakai biji jagung. Kita akan pakai biji kopi. Ya, kalau tadi menggunakan tepung terigu dan jarinya dengan menulis satu huruf yang ada di depan atau yang berwarna merah, maka tantangan kita naikkan lagi. Dengan bahan yang berbeda kita tantang anak-anak. Dik, kemarin kamu sudah bisa membuat bentuk huruf, ya, nulis di tepung kemudian menulis satu huruf. Sekarang coba, berani enggak kalau tantang sama mama kamu nulis, nah ini tulisan gelas, ini bendanya gelas. Bisa enggak? Tapi disusun dengan biji-biji ini. Bisa enggak? Kita tantang mereka. Ini membuat mereka, masa sih aku nggak bisa. Itu adalah salah satu karakteristik anak-anak. Mereka ingin menunjukkan kepada orang tuanya, kepada idolanya, kepada siapapun yang merasa, aku ingin terlihat hebat, aku ingin terlihat baik, terlihat bisa di depan orang tuanya atau kakaknya. Mereka akan buktikan itu. Bisa aku. Ajak mereka untuk menyusun, kalau tadi satu huruf, sekarang satu kata. Nah, dengan cara apa? Dengan menyusun biji kopi ini menjadi bentuk-bentuk huruf. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kita susun satu persatu, biarkan mereka melakukannya sendiri. Nah, telah jadi tulisan gelas yang disusun dari biji kopi dengan butiran-butiran beras. Inilah salah satu trik dan tip ketika kita melihat bahwa anak-anak kok sudah bosan ya belajarnya. Ingat, perlu ada tantangan, perlu ada inovasi bahan. Jadi tidak harus sama sekali baru. Berikan satu tantangan yang satu level di atasnya dan berikan satu bahan-bahan. Kalau perlu, kita bisa pakai apa ya untuk bisa membuat tulisan ini? Ketika punya satu ide dari anak-anak, idenya ini keluar dari anak-anak. Oh iya, betul, bisa. Yuk kita bikin itu. Mereka akan senang sekali. Dik, besok kita akan belajar lagi ya. Nanti malam coba kamu cari ide. Ini akan membuat anak-anak satu, selain dia punya satu kemauan belajar yang kuat, dia akan menjadi tumbuh sebagai anak yang kreatif. Nah, sahabat Mentari Hati, untuk belajar membaca permulaan, ini yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur. Lalu kegiatan apa lagi ya yang kira-kira bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang lain? Sains misalnya. Nah, pada episode yang akan datang, kita akan belajar tentang sains di dapur. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran sains di dapur. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap sehat selalu di rumah. Yes.